Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Suwarti. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada keluhan apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ini karena badan terasa lemes, mudah capek, terus sering buang air kecil, jadi saya periksa ke puskesmas. Terus disuruh tes lab, ternyata dari hasilnya itu kata dokter kena diabetes, kena kadar gula tinggi. Dari dokter ada diagnosisnya Ibu? Diabetes. Terkena diabetes ya. Baik Ibu, sebelum masuk ke konseling gizi, perkenalkan saya Yogi Budi Utami. Di sini saya sebagai ahli gizi dan konselor yang akan menemani konseling gizi Ibu pada hari ini. Sebelum masuk ke sesi konseling gizi, sebelumnya saya ingin meminta persetujuan Ibu bahwa kita akan melaksanakan konseling gizi ini secara sukarela dan tanpa paksaan apapun dari pihak manapun. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang konseling gizi yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan melakukan asesmen. Saya akan menggali informasi dari Ibu, kemudian informasi tersebut akan saya olah dan saya akan menentukan diagnosis sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari Ibu. Kemudian saya akan memberikan rekomendasi diet kepada Ibu untuk dilakukan. Setelah itu, untuk melihat intervensi itu berkembang atau tidak, berhasil atau tidak, kita akan merencanakan monitoring dan evaluasi. Untuk waktu konseling itu mungkin akan berlangsung sekitar 20-30 menit Bu. Apakah Ibu siap? Ya. Apakah Ibu bersedia untuk menandatangani ini? Ya. Baik Ibu, mohon untuk ditandatangani di sebelah sini. Kemudian di sini tolong ditulis alamat lengkap Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita mulai sesi konselingnya ya Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah posisi Ibu sekarang sudah nyaman? Ya, sudah. Kita mulai ya Bu. Untuk tanggal lahir Ibu 6 Desember tahun, 76. berarti usianya sekitar 45 tahun. Untuk pendidikan terakhir Ibu, SMA. apakah Ibu sudah berkeluarga? Sudah. Sudah punya anak? Sudah. Apakah Ibu ada kebiasaan merokok? Tidak. Ada keterbatasan fisik? Tidak. Terkait penglihatan dan pendengaran? Tidak. Masih bagus ya Bu? Iya. Untuk pergerakan masih bagus? Iya. Untuk pekerjaan suami apa ya Bu? Harian lepas buruk. Apakah Ibu ada pekerjaan? Iya, ada. Sebagai apa Bu? Buruh pabrik.
Untuk diagnosis medisnya dari puskesmas berarti ibu terkena diabetes mellitus ya? Ya. Diabetes mellitus. Apakah ada riwayat penyakit keluarga? Tidak. Sedang melakukan perawatan atau pengobatan? Iya. Obat dari puskesmas? Iya, iya. Tidak ada konsumsi obatan lain? Tidak. Kemudian di pengukuran ya Bu. Tadi di depan sudah melakukan pengukuran ya Bu. Iya. Pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah dan suhu. Baik. Ada kertasnya, formnya tadi sudah diisi oleh petugas di depan ya. Untuk tinggi badannya 151 cm, berat badannya 46,7 kg. Untuk berat badan biasanya itu berapa ya Bu? Ya 4849. 4849. Berarti mengalami penurunan ya Bu? Iya. Sekitar 2 kg. Terakhir Ibu timbangnya 4849 ini kapan? Ya 2 bulan yang lalu. Sekitar 2 bulan yang lalu ya Bu. Baik, kemudian Ibu telah melakukan tes laboratorium di puskesmas ya Bu. Apakah hasilnya dibawa? Iya. Hasil tes labnya Iya. boleh saya lihat? Tertera kadar gula darah sewaktu ya Bu. Iya. Sebanyak 252 mg per desiliter. Untuk kondisi tubuh Ibu sekarang bagaimana Ibu rasanya? Ya alhamdulillah baik. Masih ada rasa lemas atau lemasnya itu ketika bagaimana Bu? Ya masih sedikit. Untuk pernafasan dan bagian dada, apakah pernah terasa sakit? Tidak. Bagaimana nafsu makan Ibu? Ya biasa aja sih. Baik ya Bu. Hmm. Apakah Ibu merasa kembung? Tidak. Mual? Tidak. Muntah? Tidak. Ibu mengalami sembelit? Tidak. Diare? Tidak. Apakah Ibu ada gangguan mengunyah? Tidak. Ada kesulitan mengunyah? Tidak ya Bu. Untuk kondisi gigi Ibu bagaimana Bu? Ya udah ada yang tanggal. Berapa Bu? Kira-kira 3. Di bagian mana? Bagian belakang. Apakah untuk sehari-hari cukup mengganggu Ibu untuk konsumsi makanan? Tidak. Ada gangguan menelan Bu? Tidak. Apakah Ibu merasa ada pembekakan? Tidak. Untuk kondisi kepala dan mata apakah sakit? Tidak. Pusing atau matanya Ya, kabur? sedikit pusing. Untuk tensinya tadi 110/80 ya Bu. Dan suhu tubuhnya normal. Saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu ingat kemarin konsumsi apa saja? Ya. Kita coba ya Bu. Saya ingin bertanya konsumsi Ibu kemarin itu apa saja, mulai dari
pagi hari ibu bangun tidur konsumsi apa bu sebelum makan nasi, mungkin ada konsumsi makanan atau minuman? Ya biasa manis, air teh manis. Teh manis ya. Teh manis. Untuk gulanya biasanya 2 sendok. 2 sendok makan. Kemudian setelah itu langsung konsumsi nasi. Iya. Nasinya sebanyak apa bu? Ya 2 centong. 2 centong rice cooker yang biasa. Iya. Kemudian lauknya bu? Opor ayam. Ayamnya berapa potong ibu konsumsinya? Ya kira-kira 2. Baik bu, untuk kuah opornya apakah juga dikonsumsi atau hanya ambil ayamnya saja? Iya, pakai kuah. Oke, berapa banyak bu? 3. 3 sendok sayur atau Iya, 3 sendok makan. Kemudian apakah ada lauk lain yang dikonsumsi? Ya tempe goreng, tahu goreng. Tempe goreng. Untuk tempenya berapa potong bu? 1. Untuk tahunya? 2 buah. 2 buah. Sebentar ya bu. Bu, untuk tempenya itu yang ukuran mana ya bu kira-kira? Ini. Kemudian untuk tahunya sekitar Yang ini. ukurannya. Setelah itu apakah ada konsumsi yang lain? Ya tumis buncis. Sayurnya tumis buncis ya bu. Iya. Ambil buncisnya berapa banyak? Kira-kira 4 sendok 4 sendok makan. Kemudian sebelum makan siang apakah ada konsumsi makanan yang lain? Oh, tidak. Kemudian langsung makan siang ya bu. Iya. Untuk makan siangnya konsumsi apa saja? Ya sama kayak makan pagi. Sama persis? Iya, karena bapak bekal dari rumah. Makan di tempat kerja ya bu? Iya. Oke. Sebelum makan malam dan setelah makan siang apakah ada konsumsi lain? Seperti cemilan mungkin? Iya. Konsumsi apa bu? Pisang aroma. Berapa banyak ibu? Kira-kira 4. 4 buah. Iya. Kemudian untuk lainnya apakah ada lagi? Ya ada keripik pisang. Ini bisa. Berapa banyak bu? Ya kira-kira 2 pinggang. Ada yang lain? Tidak. Langsung makan malam ya bu? Iya. Makan malamnya konsumsi apa saja? Kemarin bikin mie instan. Mie instannya yang sudah berbumbu atau bikin bumbu sendiri bu? Yang sudah berbumbu. Sebanyak apa bu? Kira-kira 2 keping. 2 keping yang kering. Iya. Kemudian ada yang lain bu? Itu pakai sayur bayam. Oh ditambahkan sayur Iya. bayam. Sebanyak apa bu bayamnya? Ya kira-kira 2 sendok. Setelah itu apakah ada konsumsi yang lain? Tidak. Selingan mungkin? Tidak. Sebelum tidur? Tidak. Baik. Sebentar ya bu.
Apakah ibu sedang mengkonsumsi alkohol atau Tidak. sebelumnya konsumsi? Tidak. Suplemen? Tidak. Kafein? Tidak. Apakah ibu sebelumnya melakukan diet? Tidak. Ibu pernah melakukan konseling gizi sebelumnya? Belum pernah. Ada alergi makanan, Bu? Tidak. Ada makanan yang tidak ibu sukai? Tidak. Ada makanan yang dihindari? Apakah ibu sedang menyusui? Tidak. Untuk aktivitas fisik ibu sehari-hari itu dalam bekerja itu berapa lama ya, Bu? Kira-kira 8 jam. 8 jam per hari. Iya. Selain itu, apakah ibu rutin berolahraga? Tidak. Baik, Bu, saya ingin izin meminta waktu sebentar untuk melakukan perhitungan dan menganalisis rekomendasi diet yang akan saya berikan kepada Ibu. Mohon waktunya sebentar ya, Bu. Iya. Saya konfirmasi lagi ya, Bu, berdasarkan tadi yang saya tanyakan, konsumsi makanan yang kemarin itu berarti makan besar Ibu sebanyak 3 kali dan selingannya sekali. Apakah itu berlaku setiap hari atau hanya kemarin saja selingannya 1 kali? Ya, hanya kemarin. Hanya kemarin. Biasanya berapa kali, Bu? Ya, 2. Untuk makanan besar tetap 3 kali? Iya. Baik, Ibu, mohon maaf telah menunggu lama. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Ibu, saya tegakkan untuk diagnosis gizinya itu prioritasnya ada 4. Yang pertama, asupan energi Ibu berlebih. Itu terkait data recall kemarin. Data recall yang tadi saya tanyakan, data asupan makan yang kemarin itu lebih dari kebutuhan Ibu seharusnya. Lebihnya itu sampai 136,2%. Kemudian yang kedua itu terkait data lab diabetes mellitus yang ditandai dengan kadar glukosa dengan gula darah sewaktu yang Ibu bawa dari puskesmas, yaitu kadarnya 252 mg per desiliter, di mana itu masuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian yang ketiga adalah Ibu mengalami kehilangan berat badan yang tidak diinginkan ya, Bu, sebanyak kurang lebih 2 kg dalam 2 bulan terakhir. Kemudian untuk yang terakhir adalah saya analisis bahwa Ibu sering konsumsi makanan yang digoreng ya, Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya juga, apakah memang sehari-hari itu sering konsumsi makanan yang digoreng? Iya. Jadi saya mendiagnosis adanya kurangnya pengetahuan tentang gizi dan makanan terkait asupan gizi yang ditunjukkan bahwa asupan gizi Ibu berdasarkan data recall yang tadi kita lakukan itu tidak seimbang, tidak sesuai dengan
kecukupan energi seharusnya. Kemudian untuk rekomendasi diet yang akan saya berikan, itu yang pertama tujuan dietnya Ibu, untuk memberikan asupan yang cukup untuk Ibu, kemudian untuk mempertahankan kadar glukosa darah hingga batas normal atau mendekati normal, kemudian mencapai berat badan normal, kemudian mencegah komplikasi. Secara khusus itu dianjurkan Ibu untuk menghindari konsumsi bahan makanan dengan indeks glikemik tinggi. Kemudian menghindari konsumsi karbohidrat sederhana dan memperhatikan dan mematuhi jadwal makan, jenis makanan, dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Untuk diagnosis penyakitnya, Ibu terkena diabetes mellitus. Kemudian saya memutuskan untuk memberikan diet kepada Ibu, yaitu diet diabetes mellitus 4, 1700 kilokalori sesuai dengan jumlah energi yang Ibu butuhkan, yaitu sebanyak sekitar 1600-an. Baik Ibu, berikut saya tunjukkan rekomendasi diet untuk Ibu berdasarkan sesuai dengan diet DM 1700 kilokalori. Untuk makan paginya, yaitu berupa nasi atau penggantinya, sebanyak 1 porsi, yaitu 100 gram, dan URT-nya atau ukuran rumah tangga itu 3/4 gelas. Kemudian hewaninya ada telur dadar sebanyak 1 butir, nabatinya tempe bakar sebanyak 1 potong, dan seterusnya. Nanti Ibu saya akan berikan ini. Dan ini sebagai rekomendasi diet untuk Ibu, jadi sebagai panduan Ibu, pegangan Ibu untuk konsumsi sehari-hari. Apakah sejauh ini ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Cukup jelas ya Bu? Saya tambahkan Bu, untuk rekomendasi diet ini, kan ada contoh menu yang saya berikan ya Bu. Di sebelah sini ada nasi, telur dadar, tempe bakar, sup oyong, jeruk manis, dan lain sebagainya. Ini tidak membuat Ibu itu harus setiap hari itu konsumsi ini tuh tidak. Jadi ini sebagai contoh saja. Untuk penggantinya, nanti Ibu akan saya berikan ini juga, leaflet daftar bahan makanan penukar. Jadi misalnya nih Bu, yang nasi 100 gram, nya 3/4 gelas. Nasi itu kan masuk ke karbohidrat ya Bu. Kita lihat di bagian golongan karbohidrat, golongan 1 sumber karbohidrat. Di sini ada nasi, beratnya 100 gram, URT-nya 3/4 gelas. Sama ya Bu dengan rekomendasi diet yang saya bikin ini. Nah, gunanya daftar bahan makanan penukar ini untuk mengetahui kalau kita tidak konsumsi nasi, gantinya itu konsumsi apa sih yang setara dengan nasi sebanyak ini, gitu. Nah, di sini ada nasi tim, bubur beras, kentang, dan lain sebagainya. Itu berarti setara dengan yang ada di sini. Misalnya roti putih 70 gram, 2 iris. Itu sama dengan nasi seberat 100 gram, URT-nya 3/4 gelas. Seperti itu Bu. Apakah Ibu mengerti? Kemudian untuk yang lain juga seperti itu Bu, sama. Misalnya yang telur dadar ya Bu, kita pakai 1 butir, itu 1 porsi, beratnya 55 gram. Kita tahu kalau telur itu sumber protein hewani. Kita lihat di golongan 2, sumber protein hewani. Kita cari telur. Nah, di sini telur masuk ke lemak sedang. Telur ayam seberat 55 gram dengan URT 1 butir itu setara dengan bakso sebanyak 170 gram, URT-nya 10 biji sedang. Daging kambing sebanyak ini, URT ini, begitu Bu. Jadi ini tuh sebagai penggantinya. Jadi ketika misalnya Ibu bosan makan telur dadar, Ibu bisa ganti dengan makan misal hati ayam ditumis atau hati ayam di apapun. Tapi untuk takaran banyaknya itu melihat ini Bu,
Kemudian ada juga untuk sayuran. Di sini sayurannya kan sup oyong wortel, tapi takarannya cuma satu gelas 100 gram. Berarti jumlah dari oyong dan wortel itu sebanyak 100 gram atau 1 gelas. Nah, ibu kalau misalnya tidak ada oyong, ibu bisa ganti dengan wortel semuanya ataupun dengan oyong semuanya, seperti itu Bu. Ataupun diganti dengan bahan-bahan sayuran yang lain, begitu Bu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Nanti ini saya berikan ke ibu beserta leaflet yang lain ya Bu. Sebelum mengakhiri sesi konseling pada siang ini, untuk bekal ibu, saya ingin memberitahu ibu tentang penyakit yang sedang ibu alami. Jadi diabetes mellitus itu adalah suatu gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan sebagai akibat dari gangguan fungsi insulin. Jadi di tubuh kita Bu, itu ada yang namanya insulin. Insulin itu fungsinya atau kerjanya dia itu untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh agar selalu dalam batas normal gitu. Nah, kapan seseorang itu dikatakan terkena diabetes mellitus? Ditandai dengan glukosa darah puasa atau GDP itu lebih dari 126 mg per desiliter dan glukosa darah sewaktunya itu lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi sesuai dengan apa yang terjadi di ibu ya. Untuk GDS ibu itu lebih dari 200 mg per desiliter. Kemudian Bu, untuk seseorang yang diabetes itu berisiko tinggi juga terkena penyakit yang lain seperti terkena stroke, adanya gangguan penglihatan, terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah. Selain itu juga bisa terkena gangguan ginjal. Biasanya komplikasi pada penderita diabetes ini munculnya 10-15 tahun setelah terdiagnosis diabetes. Orang yang menderita penyakit diabetes itu juga dia sering minum, sering merasa haus, sering merasa lapar padahal dia baru makan. Dia rasanya tuh lapar terus. Kemudian badannya lemas dan yang pastinya ditandai dengan hasil laboratorium terkait GDP dan GDS. Baik, untuk tujuan dietnya saya sudah sebutkan tadi ya Bu. Untuk prinsip dan syarat diet yang saya berikan kepada ibu di rekomendasi diet itu saya sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan energi ibu berdasarkan berat badan ideal. Kemudian untuk karbohidratnya saya ambil 55% dari total kalori ibu, dan proteinnya 15%, dan lemaknya 30%, dan seratnya untuk umur ibu itu sebaiknya mencukupi sampai 30 gram per harinya. Kemudian untuk mengendalikan diabetes mellitus Bu, ada 5 pilar. Yang pertama edukasi atau pengetahuan, yang kedua penata diet, yang ketiga aktivitas fisik, yang keempat obat-obatan dan atau insulin, yang kelima pemantauan kadar glukosa darah. Untuk segala penyakit pasti bingung untuk apakah ada makanan yang dihindari atau makanan yang harus dikonsumsi begitu ya Bu. Nah, untuk penderita diabetes sendiri itu ada makanan diperbolehkan Bu. Untuk sumber karbohidratnya boleh konsumsi nasi, roti, mie, kentang, singkong, dan ubi. Kemudian untuk proteinnya ada ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, susu rendah lemak, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kemudian untuk jumlah lemaknya itu dibatasi. Untuk konsumsi lauk, sayur, ataupun lainnya itu sebaiknya pengolahannya dengan cara dipanggang, dikukus, disetuk, direbus, maupun dibakar. Kemudian dianjurkan untuk konsumsi buah-buahan segar dan sayur. Kemudian makanan yang harus dihindari atau yang tidak diperbolehkan untuk penderita diabetes mellitus itu adalah makanan yang mengandung gula sederhana, misalnya gula pasir, kue, manis, sirup, jelly,
Kemudian makanan yang mengandung banyak lemak seperti makanan yang digoreng, gorengan ataupun fast food, makanan cepat saji. Kemudian juga makanan yang mengandung banyak natrium ataupun makanan diawetkan seperti ikan asin, telur asin, sayuran kaleng, buahan kaleng, seperti itu. Di leaflet ini juga saya ada contoh menu untuk penderita diabetes untuk sehari. Nanti Ibu bisa baca sendiri ya Bu. Kemudian ada juga Bu langkah-langkah untuk mencegah diabetes mellitus. Mungkin ini bisa Ibu kasih tahu ke keluarga yang belum terdiagnosis atau jangan sampai ya Bu terdiagnosis diabetes mellitus. Jadi hindari obesitas. Usahakan berat badan itu ideal ataupun masuk dalam kategori normal, status gizinya normal. Kemudian pola hidupnya sehat, rutin olahraga, istirahat dan tidurnya cukup, dan kelola stres dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah rutin memeriksakan glukosa darah agar dapat terdeteksi sejak dini. Begitu Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Cukup jelas ya? Iya. Untuk konsumsi makanan sehari-hari, apakah Ibu ada mungkin merasa kesulitan untuk memporsi atau bagaimana? Baik, saya juga ada ini Bu, untuk panduan Ibu juga, yaitu diet makanan gizi seimbang. Jikalau mungkin saat dalam proses penatalaksanaan diet yang saya berikan, rekomendasi diet ini, Ibu mengalami kesulitan dalam memporsi. Jadi untuk porsian yang direkomendasikan itu begini Bu. Piring kita belah dua, kita bagi dua. Untuk 2/3-nya itu makanan pokok seperti nasi, mie, kentang, dan lain-lain. Kemudian di sebelahnya sebanyak itu juga, itu sayuran. Kemudian sisanya ada 2 bagian kan Bu. Nah itu dibagi 2 untuk lauk pauk dan buah-buahan. Begitu. Kemudian ada juga tumpeng gizi seimbang. Jadi ini untuk tahu untuk sumber makanan ini sebaiknya dikonsumsi berapa banyak sih dalam sehari, seperti itu. Nah di sini sudah ada ya Bu, untuk makanan pokoknya itu sebanyak 3-4 porsi, lauk pauknya sebanyak 2-3 porsi, sayuran dan buahnya itu sebanyak 3-4 porsi. Kemudian ada juga pembatasan gula, garam, dan minyak Bu. Untuk gulanya itu kita konsumsi pembatasan sehari itu 4 sendok makan. Untuk garamnya 1 sendok teh dan minyaknya itu 5 sendok makan. Begitu. Dan jangan lupa konsumsi air putih sebanyak 8 gelas sehari. Begitu Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, nanti Ibu akan saya bekali ini untuk penata laksanaan diet di rumah. Kemudian ini juga rekomendasi diet dari saya. Sudah cukup jelas ya Bu, apa yang akan kita laksanakan? Iya. Baik, sebelumnya saya akan memberitahu kepada Ibu untuk tahap monitoring dan evaluasi itu saya rencanakan nanti Ibu kembali lagi ke sini sekitar 2 minggu lagi. Itu tujuannya untuk melihat apakah ada perkembangan terkait penata laksanaan diet yang telah Ibu terapkan di kehidupan sehari-hari berdasarkan rekomendasi diet yang saya berikan di konseling gizi hari ini. Jadi sampai 2 minggu itu berarti Ibu menerapkan rekomendasi diet yang saya berikan. Begitu ya Bu. Seperti menerapkan makanan yang tidak diperbolehkan, makanan yang diperbolehkan, ataupun porsian makanan yang saya rekomendasikan, seperti itu. Nah nanti untuk monitoring dan evaluasinya kita akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk 4 data. Yang pertama antropometri, meliputi berat badan dan status gizi Ibu. Kemudian data asupan makan untuk mengetahui total asupan energi Ibu. Nanti kita akan melakukan recall seperti tadi, mencatat
konsumsi makanan sehari sebelumnya. Jadi saya mohon ibu sebelum kesini itu kali aja lupa, takut lupa, itu makanan yang kemarin itu dicatat gitu. Ataupun nanti kita juga dapat melakukan FF itu apabila recall tidak memungkinkan. Kemudian adalah data biokimia. Nanti kita akan memonitoring lagi hasil laboratorium ibu terkait PDS. Apakah kadar gula darahnya berubah, mencapai normal, ataupun bagaimana. Kemudian terakhir adalah data fisik dan klinis berdasarkan keluhan ibu, yaitu badan terasa lemas ya bu. Nanti akan kita monitoring dan evaluasi kembali di 2 minggu lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan bu? Tidak. Cukup ya bu. Baik, kalau begitu sesi konseling gizi pada hari ini saya cukupkan. Semoga ibu dapat melaksanakan rekomendasi diet yang saya berikan, dan semoga dari konseling gizi hari ini dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan ibu yang pastinya dengan harapan membaik ya bu. Baik, ketemu lagi 2 minggu lagi ya bu. Terima kasih. Sama-sama.